Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Cindy. Pagi hari ini, setelah kita memuji muliakan nama Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Kita satu dalam doa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa. Engkau menyertai kami sepanjang malam kami tidur, bangun pagi dengan segar, kesehatan terus Tuhan pelihara bagi setiap kami. Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati sekolah kami, memberkati kedua orang tua kami. Kami bersyukur akan hal itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan bagi setiap kami. Nyatakan biar menjadi berkat, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap guru-guru yang mengambil bagian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kasih dicerita firman Tuhan, kasih dia ada lagu baru. Kasih dia kasih tahu ya. Nanti adik-adik boleh ikutin, nanti kasih lirik di bawah ini, nanti adik-adik ikutin ya. Oke, kita mulai ya lagunya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Sekali lagi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Oke, jadi setiap hari kita tetap memuji muliakan nama Tuhan. Oke, ya hari ini Kak Cindy mau cerita tentang kelahiran Musa. Apa? Kelahiran Musa dan bagaimana dia diselamatkan. Ya, jadi suatu hari ada seorang bapak dan seorang ibu yang menikah. Nah, ketika menikah, akhirnya ibu ini mengandung dan melahirkan seorang laki-laki yang cantik. Laki-laki cantik, coba di ayatnya dibilang anak laki-laki yang cantik. Berarti cantik aja buat perempuan, tapi ini buat laki-laki berarti cakep banget lah ya anaknya. Cantik pasti laki-laki tapi cantik ya. Terus tapi pada saat bayi itu lahir, pada zaman itu ada pemerintahan baru. Ya, ada pemerintahan baru di satu kota, di satu tempat yang namanya Mesir. Di mana penduduk Mesir ini dikuasai oleh banyak orang Israel, orang Ibrani. Lalu karena raja baru naik, dia bilang, wah ini nggak bisa nih. Kalau terlalu banyak orang Ibrani, orang Israel di negeri Mesir kita ini, nanti lama-lama Mesir ini akan dikuasai. Lalu keluarlah titah yang menyatakan untuk setiap bayi laki-laki, ingat ya, bayi laki-laki yang lahir harus diplek. Apa adik-adik? Diplek, dibunuh. Coba, bayi yang baru lahir, laki-laki harus dibunuh. Nah, kemudian akhirnya dia memerintahkan untuk para bidan, pokoknya nanti kalau ada yang bayi lahir laki-laki, itu harus dibunuh. Kalau perempuan nggak apa-apa, diteruskan aja. Karena kalau laki-laki kan pasti akan jadi kuat, nanti jadi hebat, nanti jadi menguasai Mesir. Nah, lalu ibu tadi yang baru melahirkan anaknya itu diam-diam diumpetin anaknya. Anaknya diam-diam diumpetin. Ketika diam-diam diumpetin anaknya, selama 3 bulan diumpetin anak itu, tapi nggak bisa lama-lama lagi. Pasti yang namanya bayi, ya suara bayi kan tahu ya. Nanti ada orang datang, ini bayinya laki-laki perempuan. Wah, kalau laki-laki udah pasti harus dibuang. Lalu selama 3 bulan itu diumpetin dan tidak bisa lagi diumpetin karena sudah semakin besar bayinya, jadi semakin tidak bisa diumpetin. Lalu ibunya bilang begini, lalu apa yang harus kita lakukan ya? Oke, kita taruh aja bayinya di seberang sungai. Kalau syukur-syukur ada yang nemuin, gitu kata si ibu bayi. Nah, ternyata si ibu bayi ini ketika anaknya ditaruh di sungai itu, dia kan punya anak juga. Nah, ketika dia punya anak, kakaknya bayi itu dilihatin tuh bayinya terus mengalir jalan. Tiba-tiba ada seorang putri. Seorang apa? Putri Mesir. Nah, putri Mesir itu lagi mandi. Mandi. Ketika dia lagi mandi, dia lihat ada seorang bayi. Wah, ada bayi. Kok kayaknya bayinya
cantik ya, tapi dia laki-laki, tapi cantik. Ya kan, aneh ya, tapi begitu firman Tuhan dikatakan bayinya cantik walaupun dia laki-laki. Ya, terus udah gitu, kemudian diangkatlah anak laki-laki itu. Lalu ada yang bilang gini ke dia, Putri, bagaimana kalau kita cari ibu yang bisa menyusui anak ini? Zaman dulu nggak ada formula, zaman dulu cuma adanya ya ibu menyusui. Nah, lalu dipanggillah ibu kandung si anak itu, karena kan anak itu sudah ditaruh supaya diselamatkan. Lalu dipanggillah dia ibunya itu, terus kata ibu putrinya gini, tolong ya, ini anak saya yang saya temuin dikasih susu. Nanti kalau udah besar kasih dia. Nah, lalu anak itu diberi nama siapa adik-adik? Tadi judulnya kakak? Musa. Kenapa diberi nama Musa? Karena artinya yang diangkat dari air. Ya, itu cerita tentang bagaimana seorang Musa yang Tuhan sudah siapkan dari dia kecil, dari dia lahir, walaupun keadaan sekitarnya tidak mendukung dia, walaupun keadaan sekitarnya malah mengancam dia, membahayakan dia, dari dia lahir pun sudah diancam, bahaya nyawa dia terancam. Tapi Tuhan melindungi dia. Tuhan bisa pakai siapa aja, bahkan putri dari Mesir, putri yang menetapkan, putri dari seorang raja yang menetapkan bahwasannya setiap anak laki-laki harus dibunuh. Itu Tuhan pakai untuk menolong Musa. Jadi adik-adik, siapapun adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, ya walaupun adik-adik merasa kayaknya, aduh aku tuh di rumah aja, aku bosan, aku nggak pintar, aku nggak bla 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 bla. Tidak perlu khawatir, kita tidak tahu di luar sana Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati adik-adik. Ya, bahkan tadi yang kakak bilang, seorang putri dari raja yang menetapkan untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir, itu Tuhan pakai untuk menyelamatkan Musa. Ya, itu yang dipakai untuk menyelamatkan Musa. Ya, supaya akhirnya Musa lahir dan Musa bisa membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dia bisa membawa bangsanya untuk keluar dari tanah Mesir. Jadi siapapun adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, ya kan, masih kecil, ya, tetap adik-adik gak perlu khawatir, gak perlu takut, karena siapapun bisa Tuhan pakai untuk memberkati adik-adik, untuk menolong adik-adik. Ya, masa depan adik-adik, pendidikan adik-adik, semuanya Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Karena apa? Dari kecil Tuhan menjaga dan melindungi adik-adik. Sama seperti Musa, dari kecil Tuhan menjaga dan melindungi Musa, sampai Tuhan menetapkan Musa untuk menjadi anak angkatnya dari seorang putri Firaun. Oke adik-adik ya, tetap semangat ya. Kita nyanyi lagi ya, sekali lagi ya, kita nyanyi lagi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Oke. Firman Tuhan gak lama-lama. Kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dari masa kecil kami, Tuhan memelihara kami. Masa depan kami pun Tuhan yang jaga, pelihara. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami tahu siapapun bisa Engkau pakai untuk memberkati kami. Siapapun bisa Engkau pakai untuk melindungi kami. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di waktu dan lain kesempatan. Dadah.